Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai kajian produksi kualitas teknologi pasca panen wortel Leucusca rota L sebagai tantangan dan peluang untuk peningkatan keberlanjutan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Katarina Tifa Ajeng Pramesti dengan NIM 04, yang kedua ada Kanaya Kesha NIM 010, yang ketiga ada Nelisa Putri 044, Rafa Abditya Pratiwi yang berhalangan hadir 048, Laksita Nur Azizah 082, Azahra Ganesha Prasasti 086. Di sini slide pertama saya akan menjelaskan mengenai deskripsi varietas dan produk serta persyaratan produksi wortel. Yang pertama, wortel atau Daucus caurota L merupakan tanaman sayuran umbi semusim berbentuk semak yang dapat tumbuh sepanjang tahun, baik musim hujan maupun kemarau. Wortel merupakan sayuran yang banyak mengandung B-karoten dan provitamin A. Selain kandungan provitamin A, wortel juga mengandung vitamin C, vitamin K, serat, protein, karbohidrat, dan lemak. Beberapa varietas wortel antara lain wortel ungu, wortel orange, wortel kuning, wortel putih. Wortel ungu ini memiliki senyawa antosianin yang memberikan warna ungu pada wortel tersebut. Yang kedua, wortel orange yang memiliki karotenoid yang merupakan pigmen organik yang memberikan warna orange pada wortel. Yang ketiga, ada wortel kuning yang memiliki lutein sebagai pigmen organik yang memberikan warna kuning pada wortel. Dan wortel putih yang memiliki kultivar dengan kandungan vitamin C, kalium, dan folat, namun memiliki pigmen yang sangat sedikit sehingga tidak berwarna. Pada persyaratan produksi wortel, parameter paling penting dalam kualitas hasil panen wortel ialah warna dan kerenyahan. Rasa manis yang dimiliki wortel juga harus ditangkan. Wortel pun harus seragam dalam warna dan bentuk. Rata-rata diameter sebesar 15 mm dengan berat 50 gram, hingga 40 mm, beratnya 150 gram. Angka dari kualitas organoleptik minimum harus berada pada tengah skala sebesar 2,5, skala 1-5, berdasarkan intensitas warna, bau khas wortel, aroma herbal, dan kerenyahannya. Wortel juga harus melewati pencucian yang benar dengan menggunakan suhu 8 derajat Celcius untuk menghilangkan kotoran pada permukaan wortel. Karena kotoran maupun pestisida yang masih menempel sangat berbahaya jika dikonsumsi. Slide kedua ini ada status terkini dan ancaman pesaing yang akan dijelaskan oleh Nelly. Oke, selanjutnya ada status terkini dan ancaman pesaing. Nah, wortel ini merupakan sayuran bernutrisi tinggi yang dapat dikonsumsi segar, dimasak, atau diolah menjadi produk kering. Di Indonesia sendiri, wortel itu merupakan salah satu pemasok atau produsen terbesar pada tahun 2023, meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk permintaan global dari wortel sendiri itu ada persaingan ketat dengan sayur yang kaya akan vitamin seperti labu kuning dan ubi jalar. Kemudian untuk tantangan produksi itu melibatkan perbedaan antara sistem organik dan konvensional. Nah, di mana sistem organik ini lebih berkelanjutan, tetapi produksi lebih sering rendah dibandingkan konvensional yang bergantung pada pestisida dan pupuk kimia. Oleh karena itu diperlukan strategi pemuliaan, riset, dan kolaborasi antara peneliti, petani, dan industri untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas wortel secara global. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kajian mendalam tentang fisiologi dan teknologi pasca panen yang akan dijelaskan oleh Catherine. Baik, selanjutnya yaitu kajian mendalam mengenai fisiologi dan teknologi pasca panen, di mana wortel ini bernilai ekonomi tinggi tetapi rentan mengalami penurunan kualitas setelah panen. Mekanisasi pemanenan dengan mesin dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kerusakan, dan menekan biaya tenaga kerja. Penyimpanan optimal seperti modified atmosphere packaging atau MAP dan pendinginan dengan sanitasi dapat mempertahankan kesegaran wortel hingga 30 hari dan mengurangi resiko kontaminasi. Metode lain seperti pelakuan kalsium klorida atau CaCl2 dan perendaman air panas dapat menjaga tekstur dan kelembapan wortel lebih lama. Faktor yang mempengaruhi kualitas pasca panen meliputi perubahan nutrisi, pengaruh biostimulan, suhu penyimpanan, dan infeksi patogen. Dengan teknologi pasca panen yang tepat ini, kualitas dan umur simpan wortel dapat ditingkatkan. Slide yang ketiga akan dijelaskan mengenai indeks kualitas wortel yang akan dijelaskan oleh Zahra. Baik, indeks kualitas wortel. Kualitas wortel dinilai berdasarkan berbagai parameter fisik, kimia, dan sensoris yang mempengaruhi daya tarik dan nilai gizi. Warna adalah faktor utama yang terkait dengan kandungan beta-karoten, yang juga menunjukkan nilai gizi sebagai sumber provitamin A. Teknologi spektroskopi inframerah dekat NIRS digunakan untuk mengukur kandungan ini secara cepat dan non-destruktif. Selain itu, kadar air dan tekstur wortel juga penting untuk menilai kesegarannya. Metode akustik digunakan untuk mengatur perubahan tekstur selama penyimpanan. Total soluble solid atau TSS dalam Brix dan tingkat kekerasan juga menjadi indikator kualitas. Dengan perkembangan AI, memungkinkan prediksi TSS dan kekerasan wortel berdasarkan citra satelit dan indeks vegetasi. Kandungan vitamin dan antioksidan juga penting. Dengan studi menunjukkan bahwa wortel konvensional cenderung memiliki vitamin C dan polifenol yang lebih tinggi dibandingkan wortel organik.
Selanjutnya mengenai teknologi untuk peningkatan kualitas dan penyimpanan akan dijelaskan dengan Nelly. Selanjutnya, teknologi untuk peningkatan kualitas dan penyimpanan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada teknologi perlakuan fisik seperti kejut panas dan UVC untuk mengurangi kontaminasi mikroba, radiasi gamma dengan pelapisan bioaktif untuk memperpanjang umur simpan, serta thermosonication yang menggunakan gelombang ultrasonik dan panas untuk mempertahankan senyawa bioaktif. Yang kedua ada teknologi pelapisan edible menggunakan pektin, lemon, dan asam ascorbat untuk memperlambat penuaan dan mempertahankan kualitas wortel segar. Yang ketiga ada pengemasan dan penyimpanan dengan teknologi seperti pengemasan atmosfer termodifikasi atau MAP dan penggunaan trihalus untuk menjaga kandungan antioksidan selama penyimpanan. Selanjutnya ada alternatif perbaikan yang diusulkan yang akan dijelaskan oleh Sita. Oke, alternatif perbaikan yang diusulkan. Pengembangan varietas wortel unggul dan tahan terhadap tantangan lingkungan dan penyakit adalah faktor utama dalam penelitian hortikultura. Keragaman genetik dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit, misalnya dengan pemilihan kultivar. Penggunaan nemastisida fluorinated juga efektif mengurangi kerusakan akibat nematoda simpul akar. Selain itu, pemulihan dapat meningkatkan kemampuan kompetitif terhadap gulma. Efisiensi rantai pasok dan distribusi wortel bisa ditingkatkan dengan penggunaan sumber daya genetik dan teknologi. Penggunaan genom plastik lengkap meningkatkan efisiensi transformasi gen. Kebijakan yang mendukung petani harus memberikan akses lebih baik ke sumber daya genetik dan teknologi serta mempromosikan varietas tahan penyakit. Kesimpulannya, wortel Daucus carota merupakan komoditas hortikultura bernilai tinggi yang tidak hanya berperan sebagai sumber nutrisi penting seperti serat, vitamin A, dan antioksidan, tetapi juga menawarkan keragaman varietas berwarna dengan keunggulan nutrisi spesifik. Misalnya, varietas ungu memiliki konsentrasi polifenol dan antosianin tertinggi yang terkait dengan pencegahan penyakit degeneratif. Varietas oranye dan kuning di sisi lain sangat kaya akan lutein dan karotenoid yang membantu menjaga kesehatan mata. Namun, masalah utama dalam rantai pasokan wortel adalah penanganan pasca panen yang mencangkup kerusakan fisik, kontaminasi bakteri dan jamur, dan penurunan kualitas nutrisi selama penyimpanan. Metode pasca panen seperti Modified Atmosphere Packaging atau MAP, perlakuan panas, iradiasi, dan pelapisan makanan berbahan alami seperti pektin dan ekstrak lemon telah ditunjukkan untuk mempertahankan kesegaran, memperpanjang masa simpan, dan meningkatkan stabilitas senyawa bioaktif. Selain itu, pendekatan pemeliharaan tanaman untuk mengembangkan varietas tahan penyakit dan adaptif terhadap kondisi lingkungan perlu didukungi melalui kolaborasi multidisiplin antara peneliti, petani, dan industri. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk organik dan pro-kesehatan, diperlukan inovasi dalam pengolahan wortel menjadi produk fungsional seperti cemilan, jus, atau bahan fortifikasi makanan dengan menggunakan teknologi pasca panen yang optimal. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Hanifah. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Hanifah Aziza dengan NIM 100. Izin bertanya, mengapa sih wortel itu memiliki berbagai warna? Terus bagaimana hubungan warna tersebut dengan kandungan nutrisi serta manfaat kesehatannya? Terima kasih. Oke, mungkin kita tampung dulu. Sekiranya ada pertanyaan lagi? Oke, boleh Aul. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Rizka Lia dengan NIM 58. Tadi kan dijelaskan mengenai penggunaan teknologi pasca panen trihalus ya dalam pengemasan dan penyimpanan wortel. Nah, apa sih itu trihalus dan bagaimana mekanismenya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan Hanifah tadi akan dijawab oleh Catherine. Untuk pertanyaan dari Hanifah tadi, mengapa wortel memiliki berbagai warna dan hubungan warna tersebut dengan kandungan nutrisi serta manfaat kesehatannya? Jadi, wortel ini memiliki warna yang berbeda karena mengandung pigmen alami yang beragam. Setiap pigmen tidak hanya memberi warna khas, tetapi juga terkait dengan nutrisi dan manfaat kesehatan. Di mana wortel ungu sendiri mengandung antosianin, pigmen antioksidan yang melawan radikal bebas. Kemudian wortel orange yang kaya akan karotenoid seperti beta-karoten sebagai sumber provitamin A untuk kesehatan mata dan kulit. Lalu untuk wortel kuning sendiri mengandung lutein yang melindungi retina mata. Sementara itu wortel putih hampir tidak berpigmen, tetapi tinggi akan vitamin C, kalium, dan folat. Perbedaan warna ini mencerminkan keragaman nutrisi dan manfaat kesehatan yang ditawarkan oleh setiap varietas. Baik, apakah menjawab, Hanifah? Menjawab, terima kasih. Terima kasih kembali. Kemudian untuk pertanyaan Aul akan dijawab oleh Nelly. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hanifah.
Trihalose adalah jenis gula alami yang berfungsi sebagai pelindung dalam proses penyimpanan dan pengemasan wortel. Dalam aplikasinya, trihalose ini digunakan bersama ekstrak teh hijau melalui metode blanching dan impregnasi vakum untuk meningkatkan kualitas wortel selama penyimpanan beku. Nah, mekanismenya sendiri itu bekerja dengan menstabilkan struktur sel dan mencegah kehilangan air yang dapat menyebabkan wortel cepat layu atau rusak. Selain itu, trihalose juga membantu menjaga kandungan antioksidan dalam wortel sehingga kualitasnya tetap terjaga lebih lama selama penyimpanan. Trihalose menjadi solusi ramah lingkungan dan aman untuk menggantikan bahan pengawas sintetis sesuai dengan tren konsumen yang mengutamakan produk alami. Apakah menjawab, Aul? Jawab, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang kami sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.